3 hal utama yang harus kita penuhi, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ketersediaan pangan untuk dapat memenuhi standar energi bagi setiap individu agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana jika ketersediaan pangan menjadi krisis pangan? Maka dari itu, mari kita cari tahu mengenai pangan. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Perlu diketahui juga bahwa salah satu tujuan dari SDGs adalah zero hunger atau tanpa kelaparan. Maka hal ini berkaitan dengan isu ketersediaan pangan global. Ketersediaan pangan global adalah kondisi tersedianya pangan secara global atau pada tingkat dunia, sedangkan ketersediaan pangan regional adalah kondisi tersedianya pangan konsumsi pada suatu region daerah tertentu. Dalam hal ini, region tersebut berarti kondisi keadaan suatu negara. Ketersediaan pangan lokal adalah kondisi tersedianya pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan lokal daerah tersebut. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan untuk diolah menjadi makanan, baik hasil dari dalam negeri maupun hasil dari luar negeri, untuk memenuhi standar energi bagi manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, apa itu krisis pangan? Jadi krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di suatu wilayah. Nah, krisis pangan ini adalah kondisi yang sangat berbahaya serta juga keadaan yang tidak stabil. Krisis pangan yang diawali dengan naiknya harga pangan global mempengaruhi konsumsi pangan di negara berkembang. Naiknya harga komoditas pangan mendorong inflasi dalam negara, dan yang terakhir adalah semakin sedikit pilihan pangan yang tersedia. Faktor-faktor yang menyebabkan krisis pangan adalah stok, produksi, impor, dan ekspor, kondisi geopolitik, gangguan rantai pasokan, dan fluktuasi harga energi. Bagaimana dengan negara tercinta kita, yaitu Indonesia? Di Indonesia pernah terjadi kasus masalah kelaparan atau krisis pangan yang besar. Lebih spesifiknya, krisis pangan yang terjadi di Papua. Masalah kelaparan tersebut disebabkan oleh perubahan perilaku akibat perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengganggu kearifan lokal. Solusi untuk mengatasi kelaparan harus bersifat jangka panjang dan melibatkan pendekatan sosial budaya. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat demi terwujudnya ketahanan pangan nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh. Pemerintah telah membentuk Badan Pangan Nasional yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Nomor 66 Tahun 2021. Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional pada tanggal 21 Februari 2022. Badan ini melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Sebagai bagian dari akselerasi penataan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pangan Nasional, kewenangan Badan Pangan Nasional mencakup pengelolaan cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan
penguatan sistem logistik pangan, pengendalian dan pengentasan wilayah rentan rawan pangan dan gizi, pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal, serta perumusan dan pengawasan standar mutu dan keamanan pangan. Dengan adanya peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi pangan yang membuat Indonesia siap dalam menghadapi pangan suatu hari nanti. Di tengah ancaman serius ini, kita bisa menerapkan program yaitu optimalisasi lahan rawa, urbanisasi, dan pengembangan padi global. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, lebih banyak apresiasi dan bantuan pada para produsen pangan, meningkatkan produksi pangan dalam negeri.